8.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana dan juga masih bersama Pak Wandi. Kita masih ngobrol asik, ngobrol santai ya Pak ya, tentang operasi candi dan juga tentunya menjelang lebaran yang sangat luar biasa. Crowded banget itu ya Pak ya. Dipastikan ya. Pastikan. Ini sudah terlihat ya Pak di hari ini. Sudah mulai kita lihat kalau siang sampai sore. Iya. Siang sampai sore ya. Sore apalagi, itu sudah bisa dipastikan. Apalagi ada yang itu Pujasera kayak gitu. Betul, ya Pak. Tapi ini untuk tingkat keamanan sendiri terjagakan ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya berkat partisipasi masyarakat ya alhamdulillah di Wonosobo kondisi dan mudah-mudahan demikian adanya. Iya. Oke, ini berkaitan dengan operasi candi juga Pak. Ini selama 7 hari ya Pak ya? 14 hari. 14 hari. 1 Mei ya? Iya. Oke, ini apa aja yang dilakukan sama Polres Wonosobo Pak? Polres Wonosobo ya terkait dengan operasi Ketupat Candi ini tentunya digelar hampir seluruh dari 2/3 kekuatan Mas Riki. Jadi Wonosobo ini personelnya secara struktur organik ini ada 600. Ini 400 personil kita libatkan. Dan kita juga melibatkan dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini teman-teman dari Satpol ya. Dengan Dinas Perhubungan tentunya sesuai dengan peran tugas pokok masing-masing. Dan tidak lupa dari teman-teman dari TNI. Kita libatkan semua. Kemudian dalam operasi Ketupat Candi ini kita juga tergelar ada 4 pos pengamanan Mas. Ya, mulai dari pintu masuk Wonosobo itu dari timur itu di Simpang 3 Kertek itu ada pos PAM untuk melayani masyarakat yang masuk Wonosobo. Nanti kita ketahui sendiri bahwa di sana adalah pintu masuk dan dengan situasi dan kondisi sering ada beberapa kali ya sedikit trouble, bahkan ya harus sabar ya Pak ya. Kemudian nanti kita gelar juga ke barat lagi mau masuk kota di TMP kita gelar pos pos keamanan ya Pak. Pos keamanan ini biasanya pos PAM. Fungsinya untuk apa nih untuk pos keamanan? Memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat umum termasuk untuk utamanya bagi pengguna jalan. Seperti yang bertanya-tanya gitu ya. Kemudian di terminal kita karena Wonosobo hanya ada terminal induk ya. Terminal induk. Kan nggak ada. Mendolo ya. Ya Mendolo. Kemudian di sana juga kita tempatkan pos untuk melayani masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum, ya terutama antar kota antar provinsi, Mas Riki. Kemudian di pintu masuk dari sebelah barat di Sawangan juga kita gelar pos pengamanan. Kemudian di Dieng tentunya, Dieng ini juga nanti memasuki puncak keramaian biasanya setelah Idul Fitri, artinya dalam rangkaian Idul Fitri itu nanti kan masih ada liburan-liburan, masyarakat memanfaatkan waktu untuk ke tempat-tempat wisata. Itu dipastikan di Dieng tadi ramai, maka di sana ditempatkan pos pengamanan. Pos pengamanan tersendiri terpadu anggotanya dari jajaran TNI, kemudian tidak hanya Polri, pemerintah kabupaten tadi saya sampaikan dari Dishub, kemudian Satpol dan dari beberapa organisasi termasuk kesehatan. Karena penting itu bersinergi ya Pak ya. Betul. Termasuk dari organisasi-organisasi lain yang sudah dari penanggulan bencana, kemudian dari mitra-mitra Senkom, Rapi, Orari. Satu lagi Mas. Apa ini Pak? Di dalam kota. Di dalam kota. Dalam kota kita dirikan pos pelayanan. Pos pelayanan kita tempatkan di plaza. Nanti di situ juga ada pos terpadu. Terpadu dari pemerintah kabupaten. Kami sampaikan tadi di situ nanti terdiri dari beberapa organisasi. Pemerintah, kemudian TNI, Polri, dari beberapa penggiat organisasi masyarakat yang lain. Jadi di situ nanti kita siapkan Mas. Ketika nanti masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum, pribadi dari luar kota, capek, diharapkan kalau capek istirahat. Di mana di tempat-tempat itu kita siapkan rest area dengan catatan itu terbatas, tapi kita siap ketika nanti mau istirahat di situ dan insya Allah nggak usah khawatir masyarakat itu ada kopi, ada teh hangat, ada obat-obatan juga ya Pak. Ada obat, di situ nanti kita siapkan vitamin. Termasuk nanti kalau teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan
Ada dari petugas kesehatan. Ya. Kan kadang-kadang dari jauh naik kendaraan umum ya Pak ya, sampai plaza ini mungkin juga pusing atau mungkin juga butuh istirahat, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Diharapkan karena walaupun mohon maaf untuk titik jenuh normatifnya itu kan seseorang ketika sudah mengemudi dalam waktu 3 jam harus istirahat. Maka sangat diharapkan ketika nanti warga masyarakat Wonosobo atau dari luar Wonosobo yang kebetulan melintas melintas di Posyan Plaza, monggo manfaatkan karena memang itu untuk masyarakat. Jangan dipaksakan walaupun rumahnya mungkin Wonosobo di bagian timur atau utara, tinggal dekat. Padahal kondisi fisik sudah lelah, mendingan istirahat untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jangan sampai buru-buru gitu ya Pak ya. Iya. Oke, untuk operasi kemanusiaan Ketupat Candi Pak 2023 ini beda ya dengan tahun-tahun kemarin ya Pak ya. Apa perbedaannya Pak? Kebetulan ini kalau kemarin kan situasi masa pandemi masih pandemi ya Kak? Ya masih pandemi. Walaupun sampai saat ini juga masih status itu belum dicabut karena juga perkembangan beberapa pekan terakhir dari Satgas Covid Wonosobo, kami kebetulan masuk di dalamnya, di grup itu mengalami peningkatan. Masyarakat tetap harus waspada dan hati-hati. Lah, perbedaannya yang cukup signifikan ya memang pemerintah mulai kebijakannya memang perekonomian harus ditingkatkan. Harus menggeliat lagi ya Pak. Betul, ya maka kita harus didukung dengan oleh segenap unsur elemen. Pemerintah terutama harus mengamankan. Ya apapun di situ para pelaku ekonomi itu kita harus kita amankan, kita layani sebaik-baiknya. Oke Pak, untuk ini kan juga nanti para wisatawan juga banyak ya ke Wonosobo ya Pak ya. Ini cara menjamin keamanan para wisata gimana Pak? Kita sudah tentunya operasi ini kan mohon maaf kan tidak hanya sekali ini, sudah beberapa kali kemarin. Namun demikian namanya rapat koordinasi pasti karena setiap operasi pasti ada sisi titik lemah dari satu. Kadang-kadang sudah dievaluasi ini, namun ada beberapa muncul di permasalahan lain. Kita libatkan beberapa para pelaku wisata, para pelaku wisata mulai dari tempat-tempat penginapan untuk memberikan rasa aman di lingkungan. Karena seperti kemarin waktu kami sampaikan, setiap ada kegiatan masyarakat di situ biasanya diikuti dengan para pelaku-pelaku itu. Ini sudah menjadi hukum alam untuk lebih ditingkatkan untuk melayani masyarakat. Kemudian di tempat-tempat jalur-jalur wisata kita gelar anggota show pagar betis di situ. Seperti katakanlah masyarakat yang dari luar kota mau ke Dieng, ini harus diperhatikan betul bahwa jalan ke Dieng itu kan dari Wonosobo kurang lebih 25 kilo. Dan mungkin dengan tanjakan yang cukup lumayan atau cukup ekstrim. Ini kan hampir 8 kilo 8 kilo ini diperlukan situasi dan kondisi seperti kendaraan harus betul-betul sehat. Kemudian para pengemudi harus menguasai medannya. Itu kita harus gelar di situ karena berpengalaman dari beberapa waktu yang lalu khususnya di tanjakan seperti 15%. Mungkin kendaraan panas di sana sudah siap seperti kendaraan derek. Kemudian anggota yang siap derek secara alami, pernah dorong. Juga lihat yang mendorong gitu ya Pak. Ini sangat luar biasa banget sih. Dorong, kemudian atur. Ini memang sudah kita siapkan. Insyaallah. Apresiasi banget untuk para petugas ya Pak ya. Ini bahkan Lebaran juga tetap ini bertugas kan. Mungkin itu salah satu cara menikmati Lebaran dari lingkungan kami semoga diberikan pahala yang luar biasa amin, ya Pak ya. Amin. Oke, nanti kita sambung lagi Pak. Ini kita masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Riki Wibisana dan masih bersama Pak Wani dari Polres Wonosobo ya Pak ya. Terima kasih Mas Riki.